Selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini, hari Jumat, setelah libur yang sering ya, kita sering libur ya minggu ini ya. Seru ya, sering libur, tapi ternyata banyak juga yang tumbang minggu ini ya. Jadi kayak lagi COVID lagi naik-naiknya juga kayaknya, cuaca juga kadang-kadang lagi nggak bersahabat, siangnya panas banget, malamnya bisa hujan deras ya nggak teman-teman. Jadi aku pengen teman-teman buat jaga kesehatan lah ya, karena penting banget nih buat kita bisa menjalani aktivitas dengan tubuh yang prima. Oke, aku mau menyambut dulu, udah ada berapa orang ini kita? 28 orang ya kita di Zoom meeting kali ini. Jadi webinar kali ini itu adalah tentang internship preparation series dari serian yang kemarin, ada 4, ini yang terakhir nih teman-teman. Jadi kalau kali ini itu kita akan membahas the power of teamwork and leadership skills for workplace success. Jadi akan ditemani oleh siapa? Tentu saja oleh Mas Soleh selaku psikolog CDC Visipol UGM. Tapi nanti ya aku mau kenalin Mas Soleh lebih detail lagi nih sama teman-teman. Tapi nanti karena kita mau dengerin dulu sepatah dua patah kata lah dari Mbak Nuri. Mana Mbak Nuri? Aku belum bisa lihat Mbak Nuri. Mana nih Mbak Nuri? Oke, Mbak Nuri bisa kasih kita sepatah dua patah kata lah ya. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat siang untuk teman-teman peserta internship preparation series pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nuri, internship officer dari CDC Visipol UGM. Di sini saya bertugas untuk membantu teman-teman mahasiswa terkait kebutuhan mahasiswa untuk kegiatan dari persiapan magang sampai kegiatan magang berlangsung. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan mulai dari internship preparation episode yang pertama atau series yang pertama terkait tentang komunikasi secara verbal dan sampai ke internship preparation yang terakhir yang dilangsungkan pada hari ini. Terima kasih. Saya harap untuk teman-teman yang lainnya juga nanti bisa segera bergabung ya. Kemudian untuk internship preparation series ini disusun oleh CDC Visipol UGM untuk membekali mahasiswa magang untuk menghadapi dunia profesional. Nah, untuk hari ini nanti oleh narasumber kita, Mas Soleh akan disampaikan terkait pentingnya kerjasama dan juga teamwork ataupun leadership untuk di dunia kerja nantinya. Nah, untuk teman-teman yang untuk sertifikat magang, untuk sertifikat dari internship preparation pada hari ini, bisa nanti untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai hari ini, yaitu totalnya ada 4 webinar, untuk mereka yang bisa mendapatkan sertifikat internship preparation. Tapi kalau untuk yang teman-teman hanya mengikuti 1 atau 2, bahkan cuma 3, mohon maaf, belum bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Kemudian untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ketertarikan untuk magang, bisa menghubungi CDC Visipol UGM melalui WA, nanti akan terhubung dengan saya. Dan juga untuk terkait tentang MBKM ataupun konversi-konversi SKS kredit magang, juga bisa menghubungi CDC. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nuri. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau lebih tahu terkait magang ini, bisa banget menghubungi Mbak Nuri, bisa di WhatsApp CDC Psikologi, atau yang paling gampang diakses adalah Instagram, ya kan? Zaman sekarang Instagram paling gampang banget diakses, bisa di Instagramnya CDC Visipol UGM, @CDC Visipol UGM. Nah, di situ teman-teman juga bisa buat tanya-tanya soal peer counselor, kalau misalkan teman-teman ngerasa butuh teman cerita gitu atau butuh teman-teman buat mencari jalan keluar masalahnya teman-teman, mungkin bisa langsung ke Instagram kita gitu. Oke, tadi Mbak Nuri sempat bahas soal apa sih yang akan kita bahas kali ini.
Nah, jadi itu sebenarnya rangkaian webinar internship preparation series ini kan memang terselenggara untuk membantu ya Mbak Nuri, mahasiswa mempersiapkan diri sebelum melakukan magang dengan mengangkat berbagai tema mengenai soft skill esensial yang diperlukan lah dalam dunia kerja. Karena kan kalau misalkan di kelas belum tentu kan kita dapat praktiknya gitu. Kadang kan di kelas ya kita kebanyakannya dikasih konsep, teori dan sebagainya, dan mungkin soft skill semacam itu emang perlu kita latih dan asah itu dari tempat yang lain gitu, mungkin lewat webinar atau organisasi dan sebagainya. Nah, berhubung Mas Soleh ini tuh sebenarnya udah sangat ahli teman-teman dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat track recordnya Mas Soleh itu tuh udah sering banget jadi fasilitator gitu dalam berbagai training. Ada yang buat mahasiswa penerima beasiswa Bakti BCA 2021 kemarin, buat ini pelatihan pembelajaran sukses bagi mahasiswa baru juga Universitas Gajah Mada, terus juga di fasilitator workshop Mami Kos juga gitu. Jadi Mas Soleh tuh udah paling oke lah buat membahas hal-hal seputar pengembangan diri gitu. Ya enggak Mas Soleh? Mana Mas Soleh? Oke. Nah, kita mungkin bisa langsung aja ke Mas Soleh. Mungkin Mas Soleh bisa menguliti semua hal yang sekiranya penting untuk teman-teman tahu gitu. Silakan Mas Soleh. Oke, terima kasih Baila. Oh, Balia, salah lagi ya. Sorry. Ya, pertama kali ketemu. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Ya, tadi sempat disinggung sama Balia juga ya, kalau akhir-akhir ini memang cuacanya nggak mendukung dan situasi COVID juga lagi tinggi-tingginya. Jadi kadang kita denial nih kalau kita lagi batuk sakit ini karena cuaca atau kita lagi positif tapi berusaha berpikir positif. Oke, ya sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Jadi harapannya semoga teman-teman hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang teman-teman butuhkan dan teman-teman bisa membantu teman-teman nanti di prosesnya ketika magang, gitu ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Ya, kita langsung mulai aja ya. Oke, ya. Tadi sedikit sudah dikenalkan sama Mbak Balia ya. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh, biasa panggil Soleh. Saat ini saya bekerja sebagai psikolog di CDC dan di luar itu saya ada beberapa proyek asesor dan fasilitator gitu ya. Nah, sebenarnya saya yakin ya teman-teman untuk teamwork dan leadership ini sesuatu yang umum ya, yang mungkin kalau teamwork tuh hampir semuanya pasti udah pernah mengalami, udah pernah menjalani gitu ya. Nah, entah itu di dalam perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas atau di dalam organisasi di luar kampus gitu ya. Oke, next. Boleh di next, Pak. Oke, ya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang teamwork, saya mau dengar dulu nanti kira-kira kita akan mundur sedikit dulu tentang apa itu tim gitu ya. Untuk kita bisa lebih memahami lebih dalam tentang teamwork, kita harus mengerti dulu apa itu tim gitu ya. Boleh di next. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Di sini ada logonya, ada A, B, dan C. Nah, menurut teman-teman, dari 3 gambar atau foto ini, mana yang merupakan tim? Boleh dipilih, kemudian disebutkan alasannya apa ya. Oke, ada beberapa yang menjawab C. Boleh di-unmute dan disebutkan jawabannya gitu. Ya, rata-rata menjawab C ya. Mungkin bisa 1-2 orang share alasannya kenapa C. Kenapa yang B bukan tim? Kenapa yang A bukan tim? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oh, ada yang jawab nih Mas Soleh, karena yang C itu berkelompok gitu.
terus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Oke. Yang lain ada lagi? Nah, teman-teman yang lain ada lagi mungkin kenapa harus C? Ya. Apakah yang A ini bukan tim? Apakah yang B ini bukan tim? Saya ingin menjawab, Pak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Hasibuan dari Universitas Brawijaya. Oh ya. Menurut saya semua adalah tim, karena tim merupakan perkumpulan dari 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu tujuan. Seperti itu, Pak, menurut saya. Oke, ya. Terima kasih ya, Rida. Ya, tadi disebutkan ya, memiliki tujuan dan bekerja sama ya. Nah, kenapa yang B ini bukan tim? Ada yang mau jawab kenapa yang B bukan tim? Kenapa yang A ini bukan tim? Tadi salah satu clue-nya adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan ya. Nah, bagaimana kalau saya bilang yang C ini bukan timnas ini. Ini cuma sekumpulan orang yang setelah mereka nonton bola, terus mereka foto bareng gitu. Ya, ini ada yang menjawab semua tim. Oh iya, tadi menjawab semua timnya. Ya. Nah, kemudian misalkan yang B ini. B ini mungkin kelihatannya kayak kerumunan ya, kayak cuma beberapa orang yang kebetulan melintas di persimpangan jalan gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya bilang kalau ini sebenarnya adalah gambar yang diambil dari salah satu scene sebuah film. Jadi orang-orang ini adalah kru film yang sedang menunjukkan gambaran orang yang sedang berada di persimpang jalan gitu. Tapi sebenarnya mereka adalah kru yang sudah di briefing, mereka punya tugasnya dan mereka punya fungsinya masing-masing dan mereka bekerja sama di sini kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ya tim itu terdiri dari bisa minimal 2 orang ya. Dan salah satu bentuk tim yang terkecil itu adalah keluarga atau pasangan suami istri gitu ya. Oke, boleh di next. Ya, ini ya. Apa itu tim? Jadi menurut Glinov 2008, tim adalah kelompok dari 2 orang atau lebih yang mereka itu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi ada interaksi dan saling mempengaruhi. Kemudian mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan objektif organisasi. Kemudian mereka di sini sebagai satu kesatuan organisasi. Gitu ya. Boleh di next. Ya. Kita akan berbicara lebih jauh tentang tim, di mana di sini kalau menurut Forsyth ya, ada 4 syarat pembentukan tim. Jadi agar lebih bisa memahami tim, kita perlu untuk tahu apa itu hal yang harus ada di dalam tim gitu ya. Nah, yang pertama ada identitas. Jelas ya, ketika kita membentuk sebuah tim, kita harus punya identitas yang jelas. Makanya dalam sebuah tim itu pasti ada nama gitu. Nah, kemudian identitas ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu identitas formal dan identitas informal. Mungkin dari namanya ada yang mau coba berpendapat tentang apa itu identitas formal. Mungkin bisa kasih contohnya aja, nggak apa-apa. Dari namanya itu, atau mungkin sebelumnya udah ada yang pernah membaca tentang ini ya, teori dari pendapat dari Forsyth ini ya. Oke, saya lanjutin dulu aja ya. Jadi tim itu kan terdiri yang pertama itu adalah identitas. Jadi identitas ini dibagi menjadi 2, yaitu identitas formal dan identitas informal. Identitas formal itu adalah identitas yang jelas, nyata, dan itu sifatnya mungkin resmi atau formal ya. Nih, dalam sebuah tim itu bentuk identitas formalnya itu misalkan dengan seragam, kemudian logo, kemudian kalau di kantor itu juga ada name tag, kemudian SOP, kemudian peraturan,
dan yang lain-lain terkait itu. Kemudian yang kedua ada identitas informal. Nah, identitas informal ini adalah sesuatu yang nggak wajib ada gitu, mungkin dalam sebuah pembentukan perusahaan atau ini ya. Tapi mereka itu, tapi identitas informal ini penting gitu. Karena ini adalah sesuatu yang bisa menguatkan organisasi atau perusahaan gitu. Jadi hubungan mereka tidak sekedar hubungan kerja aja, tapi lebih dari itu gitu. Mungkin ada hubungan personalnya, entah itu terkait pertemanan atau lebih intens lagi ke kekeluargaan. Jadi identitas informal ini penting untuk dibangun di dalam sebuah tim ya. Nah, jadi nanti misalkan teman-teman nih nanti gabung di perusahaan, entah itu magang atau bekerja, nah teman-teman harus membangun identitas di perusahaan itu gitu. Jadi semakin kita mengenal dan menghayati identitas di tim kita gitu, kita akan lebih besar rasa kepemilikannya kayak itu. Jadi itu juga yang membentuk semangat atau keuletan ketika nanti kita menghadapi permasalahan kayak gitu. Nah, identitas informal ini bisa berbentuk macam-macam ya. Misalkan memiliki hobi yang sama, kemudian perasaan senasib, kemudian juga memiliki pemikiran atau selera yang sama gitu. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan itu sekarang mulai ditingkatkan identitasnya ini. Jadi makanya biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu mereka nggak cuma hubungan karyawannya itu cuma di dalam setting pekerjaan aja. Biasanya ditambah gitu untuk membangun attachment-nya gitu. Nah, salah satunya misalkan kalau di kantor saya dulu misalkan teman-teman yang satu departemen itu misalkan yang cewek-cewek mereka bikin kelompok sendiri, misalkan mereka bikin kegiatan di luar, misalkan yoga kayak gitu. Mungkin kalau yang cowok bikin tim basket kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk identitas informal yang bisa membangun atau memperkuat tim gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah goals. Jelas ya, kalau dalam sebuah tim atau sebuah perusahaan kayak gitu, pasti ada goals-nya gitu. Karena goals ini adalah arahan. Jadi ketika kita tidak punya tujuan apa yang mau kita capai gitu, jadi kita nggak tahu nih bergerak kemana gitu. Harus seberapa cepat langkah kita, apa aja yang kita butuhkan. Nah itu nggak jelas kalau nggak ada goals-nya. Tapi ketika kita punya goals, itu jadi kita tahu nih kita mau kemana gitu. Oh misalkan goals kita ini mau ke alun-alun kidul misalkan. Kita dari arah kampus. Oh berarti kita harus menyiapkan apa aja nih kendaraan misalkan. Berapa yang akan naik kendaraan ini, berapa orang gitu. Alternatifnya bisa naik apa aja gitu. Jalannya harus lewat mana kayak gitu. Nah itu gambaran ketika kita harus punya goals-nya. Nah di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa goals goals individu itu tidak harus sama dengan goals perusahaan kayak gitu. Jadi teman-teman mulai bisa membedakan mana goals perusahaan, mana goals individu atau goals teman-teman pribadi kayak gitu. Nah, goals ini sebenarnya tidak harus sama. Jadi goals teman-teman nggak harus persis sama dengan goals-nya perusahaan. Yang penting selaras. Gitu. Jadi kita nggak harus sama-sama persis kayak gitu, tapi tidak saling menghambat kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh punya goals yang berbeda dengan perusahaan kayak gitu ya. Nah, goals ini, goals ini penting juga bisa untuk kita mendefinisikan sebuah perusahaan gitu ya. Jadi ketika kita mau masuk ke salah satu perusahaan gitu ya, kita harus mencari tahu dulu nih goals-nya nih apa gitu. Nah, ini juga sebenarnya penting ketika nanti kita interview, dalam proses interview atau dalam proses wawancara itu kita akan punya nilai lebih ketika kita kita tahu goals perusahaan ini apa sih gitu. Visi misi perusahaan ini apa sih gitu. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa kita punya tujuan yang selaras gitu. Kita juga bisa saling mendukung kayak gitu. Nah, setelah goals ini yang berikutnya adalah responsibility. Nah, setelah kita tahu
tujuan kita mau kemana gitu, sumber daya apa yang kita butuhkan gitu, dan peran-peran apa yang ada. Nah, di sini kita selanjutnya adalah membentuk tanggung jawab. Ya. Nah, tanggung jawab ini kita biasanya dibagi-bagi sesuai dengan keahlian dan juga kekuatannya. Jadi tim itu harapannya memang terdiri dari orang-orang yang beragam gitu. Jadi mereka bisa saling melengkapi gitu. Nah, tanggung jawab masing-masing ini mungkin kalau secara matematis gitu dihitung mungkin nggak bisa sama persis ini bebannya ya kayak itu. Tapi kita tidak bisa menilai bahwa peran A itu responsibility atau tanggung jawabnya itu lebih rendah dibanding yang lain gitu. Nah, karena kita saling melengkapi, fungsinya kita saling melengkapi, jadi kita harus memandang bahwa setiap orang di dalam tim itu adalah penting gitu. Tidak ada orang yang perannya remeh gitu. Sekedar itu security atau dia office boy kayak itu juga perannya penting. Nah, gimana contohnya peran-peran sederhana itu dicontohkan di perbankan ya. Kita lihat BCA kayak gitu. Nah, gimana sigapnya, gimana sopannya Satpam BCA itu kadang-kadang jadi goyanan ya kalau kita lihat di Twitter atau di yang lainnya gitu, misalkan pas kemarin rame-rame masalah Polri gitu kan bilang kenapa nggak pakai ini aja Satpam BCA gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk gimana orang itu sangat melihat apa ya sangat-sangat tersentuh atau sangat-sangat membekas itu pelayanan dari Bank BCA walaupun dia sekedar satpam doang gitu. Nah, yang terakhir adalah trust. Nah, ini adalah sesuatu mungkin yang paling abstrak ya. Jadi trust ini adalah sesuatu yang terakhir tapi yang paling penting sebenarnya. Tapi ini nggak akan terbentuk kalau 3 hal yang lain ini belum kuat kayak gitu. Jadi trust ini akan otomatis muncul ketika identitasnya itu jelas dan kuat, masing-masing individu menghayati identitas kelompoknya, kemudian tujuan kelompok ini juga jelas, kemudian masing-masing individu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, itu akan akhirnya timbul trust satu sama lain kayak gitu ya. Nah, trust ini sangat penting ya, karena ketika dalam sebuah tim itu kita nggak bisa ngerjain semuanya. Jadi memang mau nggak mau dan efektifnya itu memang tugas itu dipecah, dibagi-bagi kayak gitu ya. Nah, kita perlu untuk memberikan rasa percaya atau menanamkan rasa percaya bahwa teman-teman kita ini udah mengerjakan dengan baik. Oh, mereka sudah mengusahakan dengan sebaik mungkin kayak gitu ya. Oke, boleh next. Nah, setelah kita sedikit mengulik tentang apa itu tim ya, kita akan lanjutkan dengan apa itu teamwork. Sebelum lanjut mungkin ada yang mau menebak-nebak dulu apa itu teamwork menurut definisi teman-teman, nggak harus ini ya persis teori siapa kayak gitu, dari gambaran sepengetahuan teman-teman aja gitu. Apa itu teamwork? Yuk, apa tuh teman-teman teamwork? Mungkin dari pengalaman juga bisa kali ya Mas, kayak. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan sesuatu dari pengalaman. Mungkin kita bisa minta Mbak Stefani Alfi nih buat menjawab kira-kira teamwork tuh apa ya gitu. Boleh nggak Mbak open mic gitu buat kita? Ayo, biar nggak ngantuk ya, ini memang jam-jam kritis. Memang jam-jam siang, jam makan siang, jam-jam tidur siang. Mbak Stefani mungkin bisa? Atau Mbak Audina, mungkin bisa ngebantu kita teamwork tuh apa ya kira-kira? Oke, masih anyep kayaknya ya. Iya. Masih pada ini mungkin suasana setelah Jumatan itu hawa-hawa ngantuknya gitu. Ya, Mas, ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja ya. Nah, ada yang menjawab nih? Ada yang menjawab nih, Mas. Iya. Dari Rahma, menurut saya teamwork itu kemampuan individu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuannya, gitu katanya. Ya. Jadi ini ya, penekanannya ada di kerjasama mencapai tujuannya. Oke.
Oke, sip. Terima kasih Mbak. Oh ya, ini sudah ditampilkan ya. Jadi ya itu. Jadi poin penting dari kerjasama itu ya pasti ya teamwork itu ya pasti kerjasama untuk mencapai tujuan ya. Nah, yang lebih dalam disebutkan mungkin yang tadi belum disebutkan itu ada peran partisipasi setiap anggota. Jadi setiap orang itu punya perannya masing-masing ya, punya andilnya gitu. Dan ini yang berikutnya juga seperti yang kita bahas tadi sebelumnya bahwa salah satu ciri utamanya itu memiliki tujuan, terus memahami peran dan tugasnya masing-masing, kemudian saling percaya dan mendukung itu ya. Nah, boleh di next. Nah, ya sekarang saya mau dengar mungkin dari teman-teman mau share tentang pengalaman teamwork gitu. Boleh yang menyenangkan atau yang seru gitu, atau boleh yang buruk di mana mungkin teamworknya sama sekali nggak berjalan kayak gitu. Boleh. Nanti kalau nggak ada yang jawab nanti Mbak Balia nih yang tak suruh nih. Kayak teman-teman nih, kira-kira nih pengalaman teamwork yang seru, boleh ya Mas? Boleh yang seru ya? Ya. Boleh juga yang kayak, ya kadang-kadang ada yang Mas, ngenes juga kan. timku kenapa gini amat gitu, boleh juga ya Mas ya? Iya, kadang-kadang kan kayak gitu ya, kerjasama. Yang satu kerja, yang lain sama. Iya. Cuma numpang nama. Oke, oh Mbak Rahma, raise hand nih, boleh banget open mic Mbak Rahma. Oke. Ya, gimana Mbak Rahma? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan share untuk pengalaman teamwork yang buruk ya, Mas. Oke. Pernah mengalami di satu kepanitiaan seperti itu. Salah satu rekan departemen saya itu tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar. Jadi sejatinya dia harusnya itu melakukan hubungan eksternal dengan media partner, tapi di saat itu dia tidak bisa dihubungi, kemudian juga sangat slow respon, dan jadinya kerjaan-kerjaan yang lain itu menjadi berantakan seperti itu. Yang misalnya kalau misalnya kita harus udah punya deadline media partner, udah harus punya perjanjian kerja sama di tanggal sekian, kemudian belum ada satupun yang terlaksana, jadinya untuk publikasi dan lain sebagainya juga itu terhambat seperti itu. Jadi ketika satu orang di sebuah tim itu tidak melaksanakan tugasnya, maka semua pekerjaan itu akan sangat terhambat. Begitupun ketika di perkuliahan seperti itu, ketika misalnya ada tugas kelompok dan lain sebagainya, saya juga pernah itu tim saya tidak mengumpulkan materi yang seharusnya dia kumpulkan untuk presentasi. Jadinya ada orang lain yang istilahnya kerjanya itu 2 kali lipat karena satu orang ini tidak menjalankan tugas yang diberikan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Rahma. Oke, jangan di ini dulu ya. Saya mau ngobrol sedikit tentang tadi. Nah, menurutmu, kalau dari yang ceritamu yang pertama tadi ya, ketika ada satu orang yang tidak menjalankan tugasnya, kemudian akhirnya semua kena imbasnya gitu ya, karena kadang satu pekerjaan utuh itu kalau satu nggak dikerjain itu nggak lengkap, akhirnya sama sekali nggak bisa dikumpulin gitu ya. Nah, saat itu ada ketuanya nggak? Ada Mas. Kenapa istilahnya sampai kecolongan kayak gitu? Oke, karena ketika itu yang pengalaman pertama adalah pada kepanitiaan itu mungkin saya dari perspektif saya ya Mas, itu masih rasa profesionalitasnya itu masih kurang. Jadi kayak masih nggak enakan dan lain sebagainya. Jadi untuk istilahnya menegur secara profesional itu tidak dilakukan oleh ketuanya seperti itu. Itu yang menyebabkan ada yang kecolongan. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Ya,
Itu sering kali terjadi ya. Jadi kalau dalam settingnya itu organisasi atau maksudnya ya kita bisa sebut tidak profesional gitu ya, walaupun di situ kita sebenarnya wadah untuk belajar profesional ya. Nah di situ sering terjadi seperti itu ya, kayak di organisasi, di komunitas kayak gitu. Nah memang ketika kita dalam setting profesional gitu, kita enak ya untuk negasin kayak gitu ya. Nah tapi sebenarnya nggak apa-apa untuk ketuanya atau leadernya tadi fungsi controllingnya harusnya bisa dijalankan gitu. Jadi ketika tugas itu udah dibagi, tugas ketua itu enggak selesai, justru makin besar karena dia harus memastikan bahwa pekerjaannya itu berjalan dengan lancar ya kayak gitu. Karena miss di satu orang itu bisa mengakibatkan proyeknya itu jadinya nggak selesai. Jadi istilahnya nggak bisa di produk akhirnya itu nggak ada kayak gitu. Nah, itulah pentingnya peran pemimpin ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, tadi saya lihat di komen masih ada satu lagi ya. Ada bilangnya dari Mbak Astuti. Sama pernah juga dapet teamwork yang kayak gitu. Tuh kan banyak ya kayak gini ya. Banyak yang gitu. Oh ya, Mbak Rahma nih dari mana kalau boleh tahu? Dari universitas apa? Jurusan apa? Oh iya, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oh oke. Semester berapa Mbak sekarang? Saat ini saya di semester 6. Oh, ini berarti udah banyak banget ya ngelewatin ini ya Mas ya, apa organisasi, volunteering dan lalala gitu ya. Cukup aktif ya. Walaupun 2 tahun dalam ini kondisi pandemi ya berarti ya. Pandemi, betul. Itu mungkin lebih susah lagi ya Mas karena iya, tantangannya lain lagi nih. Iya. Oke. Ada yang mau cerita lagi? Mungkin cerita yang menyenangkan gitu. Seru, ayo yang seru yuk. Pasti yang diingat yang buruk-buruk dulu ya. Ya Mas, kenapa ya kayak gitu? Paling membekas ya. Gitu, Iya, benar. Mungkin ada nih yang seru. Siapa nih teman-teman? Raise hand dulu boleh? Boleh raise hand dulu. Kalau nggak ada nanti Mbak Balia nih. Nanti aku loh. Nanti kalau aku cerita panjang loh teman-teman. Jadi mending teman-teman yang cerita. Mungkin Mbak Andara mau bantu kita cerita, ada nggak pengalaman yang seru nih terkait teamwork-nya? Mbak Andara Rose. Atau siapa ya? Nggak ada yang mau? Apa gimana, teman-teman? Iya, jangan-jangan nggak pernah ada yang mengalami ini ya, teamwork yang menyenangkan ya. Masa nggak ada teman-teman? Kalau nggak aku yang cerita nih, waduh. Ayo, Balia, buka gitu. Balia terus aku ya. Nggak ada, aduh. Nah, kalau Bale tuh pernah, Mas. Kalau dulu tuh pas KKN. Jadi kebetulan waktu itu Bale KKN-nya ke Merauke. Cukup jauh dan ya? Kebetulan di daerah yang ada konfliknya begitu. Jadi sempat tim KKN kita mau ditarik gitu beberapa kali karena rasanya terlalu berbahaya waktu itu. Cuman akhirnya karena timnya oke gitu, maksudnya leadernya sebenarnya kurang oke, tapi sub leadernya tuh oke gitu Mas. Jadi kan ada sub unit gitu kan. Ada yang backup ya. Yang backup tuh oke gitu, jago gitu. Jadi walaupun leadernya kita yang kormanit ya berarti kormanitnya kurang mengayomi, cuman sub koor ya berarti sub koornya tuh bisa nge-cover itu gitu. Jadi waktu itu walaupun dengan konflik yang cukup banyak, tapi akhirnya bisa ke-cover dan akhirnya kita bisa pulang dengan selamat, KKN-nya selesai, jadi kita nggak perlu ngulang KKN lagi gitu. Jadi gitu. Itu cukup seru dan komunikatif banget Mas. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya ini sebenarnya kecil masalahnya, cuman kayaknya bakal berimpact ke kita semua, itu langsung dikomunikasiin gitu. Dan aku seneng banget, enak banget waktu itu kayaknya. Wah, luar biasa ya pengalamannya ya. Nyerempet bahaya juga ya. Iya betul. KKN-nya, ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ya. Setelah kita tahu tadi nih, apa sih itu teamwork gitu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih manfaat atau pentingnya teamwork itu, seberapa penting dia di dalam organisasi atau perusahaan gitu. Boleh di next. Nah, ya ini beberapa beberapa hal
yang menjadi manfaat atau benefit dari teamwork itu ya. Sebenarnya di luar sana masih banyak lagi ya, tergantung timnya, dinamika di dalam tim itu macam-macam gitu. Tapi ini beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah penyelesaian masalah yang lebih baik gitu. Nah, mungkin tadi contohnya kayak di kasusnya Mbak Balia, mungkin kan di sana tiba-tiba ada persoalan yang sebelumnya itu tidak pernah diperkirakan, ada dipertimbangkan ada, itu ternyata ketuanya nih malah dari sisi internal nih ketuanya kurang berperan nih kayak gimana. Nah, dengan adanya banyak kepala ya, lebih banyak orang gitu, akhirnya mereka bisa mencari solusinya kayak gimana. Oh, ternyata salah satu solusinya adalah peran ketuanya ini diambil dari kepala seksi atau kepala unitnya yang kecil-kecil di bawahnya untuk bantu backup gitu. Dan komunikasi di sana bagus kayak gitu. Nah, akhirnya bisa terpecahkan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah meningkatnya potensi untuk inovasi. Nah, inovasi ini penting ya, penting banget gitu. Bahkan di beberapa perusahaan gitu, kayak saya dulu pernah sebelumnya kan di perusahaan manufaktur gitu. Nah, untuk masuk itu probation 6 bulan itu kita harus memberikan inovasi gitu. Kita harus bikin improvement gitu, yang bisa memperbaiki perusahaan dari segala sisi, ya. Entah itu dari profit, dari pengeluaran, dari cara kerja dan yang lainnya. Jadi ya semakin banyak orang gitu, kita mungkin kalau misalkan satu tim itu orangnya dari wilayah yang sama, dari latar belakang yang sama gitu, mungkin pikirannya kita akan sama-sama aja terus gitu sama. Akhirnya tidak ada dinamika gitu karena semuanya setuju, semuanya mempertimbangkan resiko dan potensi yang sama. Jadinya kita nggak bisa melihat sesuatu yang baru gitu. Nah, dengan adanya orang dengan berbagai macam latar belakang, kemudian pengalaman, akhirnya meningkat itu untuk memunculkan potensi-potensi sebuah inovasi ya gitu. Nah, yang berikutnya adalah menjadi lebih bahagia. Kenapa bisa jadi lebih bahagia? Kayak gitu. Nah, ketika tadi itu identitasnya udah kuat ya, mereka udah saling backup gitu. Nah, mereka jadinya cenderung lebih bahagia gitu karena mereka yakin nih ketika aku nanti menemukan masalah, ketika nanti aku udah berusaha mengerjakan job desk-ku sebaik mungkin, kemudian ada permasalahan lain yang akhirnya membuat menghambat kayak gitu. Nah, aku yakin ada timku, ada orang-orang yang akan siap membackup-ku kayak gitu. Nah, itulah salah satu ini ya, membuat orang lebih bahagia ketika mereka teamwork-nya itu berjalan dengan baik kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya juga ini meningkatkan personal. Kemudian yang berikutnya itu menurunkan resiko burnout gitu. Ya, itu tadi seperti yang sebelumnya. Kadang-kadang tuh kita misalkan nih kita contohkan dalam posisi payroll gitu ya. Payroll tuh mungkin di hari-hari biasa gitu kerjanya slow. Mereka cuma ngecekin absen, terus ngecekin mungkin ngurus orang-orang yang butuh klaim kesehatan atau mungkin ada yang izin dan yang lainnya gitu. Tapi ketika dalam masa-masa menjelang gajian gitu, wah itu masa-masanya orang payroll tuh kerja keras gitu. Kayak saya dulu kebetulan waktu kerja tuh depan meja saya tuh orang payroll gitu. Dia kalau masa-masanya mau gajian itu bisa lembur gitu. Bahkan mungkin pulangnya jam 12 kayak gitu. Dan itu berlangsung mungkin seminggu gitu. Seminggu sebelum gajian. Jadi gajian tanggal 5 tuh udah akhir-akhir pertengahan bulan menjelang akhir tuh udah isinya cuma lembur kayak gitu. Nah, beban kerja yang banyak ini kalau kita kerjakan dengan tim yang bagus gitu, kerjasamanya bagus, mereka bisa saling backup itu, akhirnya kelelahan karena pekerjaan itu bisa dibagi-bagi, akhirnya juga menurunkan resiko burnout kayak gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja meningkatkan produktivitas ya. Jadi karena kerjanya itu bagus, teamwork-nya bagus, komunikasinya juga bagus, akhirnya produk yang dihasilkan itu lebih bagus dari yang sebelumnya, dari yang misalkan kita kerja sendiri-sendiri kayak gitu ya. Oke, boleh next. Nah, apa sih skill-skill yang harus kita improve untuk meningkatkan teamwork tuh gitu. Oke, boleh next. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu tujuan kita.
tadi ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kita boleh punya tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan kayak gitu ya. Nah, ketika kamu masuk, ini misalkan teman-teman mau magang nih ya, pasti tujuan teman-teman adalah mendapatkan pengalaman kayak gitu ya. Entah itu di tempat magangnya, mungkin yang pengen meningkatkan skill menulis gitu, misalkan yang orang komunikasi gitu. Nah, mungkin dia akan magangnya di situ. Oh, mungkin dia magang di situ memang bukan tujuan utamanya ya. Maksudnya dia ngincernya perusahaan lain yang lebih besar gitu, atau posisi yang lebih tinggi. Tapi setidaknya aku harus belajar ini dulu gitu. Nah, teman-teman harus tahu atau kenali tujuan teman-teman tuh apa gitu. Jadi teman-teman bisa fokus di apa yang teman-teman mau capai kayak gitu. Nah, yang berikutnya perjelas role teman-teman di situ tuh apa gitu. Nah, itu tadi apa ya, di dalam tim kan pasti ada setiap orang itu fungsinya berbeda atau punya peran yang berbeda gitu. Nah, biar nggak timpang tindih gitu. Kemudian timnya itu juga berjalan dengan efektif itu, nggak terjadi irisan antara tugas dan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman dalam satu tim itu harus mengenali dan apa ya, dengan jelas, dengan clear gitu role masing-masing orang itu apa gitu. Jadi ketika misalkan kita membutuhkan hasil kerja dari teman kita yang lain pun kita tahu harus kemana kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah membangun mindset yang positif gitu ya. Nah, kalau di dalam tim itu nggak ada saling percaya gitu, kemudian saling curiga, misalkan aku mau tugasku nih baru bisa dijalanin kalau temanku si A nih udah ngirim kerjanya ke aku gitu. Nah, kalau kita apa ya, curiga gitu, nanti si A nih kerjaannya lama biasanya, atau si A nih kerjaannya jelek biasanya, aku harus poles-poles dulu, harus benerin dulu agar bisa aku pakai gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin nggak langsung ya, tapi itu juga mempengaruhi teamwork gitu. Jadi kita berusaha membangun perasaan positif dan apa ya, percaya satu sama lain itu bisa meningkatkan kemampuan untuk teamwork gitu ya. Kemudian manage waktu secara efisien. Nah, kayak tadi tuh, kadang-kadang kita baru bisa kerja kalau udah dapat bahan dari teman kita yang lain gitu. Nah, kita harus apa ya, mengatur tugas dengan efisien karena itu gitu. Kita harus punya mindset bahwa aku harus kerja ini sesuai timeline. Aku harus kerja sesuai dengan kemampuanku, aku maksimalin gitu. Karena hasil kerjaku ini akan digunakan oleh temanku yang lain kayak gitu. Kalau aku kerjanya nggak beres atau misalkan aku kerjanya itu lambat, akhirnya molor gitu. Nah, itu akan berimbas ke belakang gitu, kayak berantai, ada efek ke belakangnya gitu. Nah, itu yang juga bisa merusak teamwork gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu dan memanage tugas dengan baik gitu ya. Kemudian yang terakhir ada share enthusiasm. Jadi ketika kita nih misalkan mendapatkan kerjaan kita tuh bahannya dari orang lain gitu. Ketika teman kita yang ngasih bahannya itu ngasih tepat waktu, kemudian hasilnya bagus, itu kita harus bisa menunjukkan, kita harus bisa apresiasi kita. Oh, makasih banget ya, ini akhirnya aku bisa mulai kerjaanku gitu. Jadi kita harus mulai belajar untuk mengapresiasi orang lain dari hal-hal yang sesimpel mungkin gitu, sesimpel dia ngerjainnya tepat waktu, itu pun kita harus bisa menunjukkan apresiasi gitu. Itu akan membentuk kekompakan tim juga gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini beberapa ya. Oke, ada yang tanya dulu ya. Dijawab sekarang atau nanti aja Mas sekalian? Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kita jawab setelah ini ya. Kita lanjut dulu. Nah, sini kita simpan dulu ya. Ya. Sebenarnya apa sih keterampilan yang bisa menunjang dalam kerja tim itu? Ini beberapa mungkin keterampilan yang harus ini ya, yang esensial gitu. Yang pertama mungkin komunikasi dalam tim ya. Nah, komunikasi ini apa sih kayak gitu? Komunikasi ini nggak terbatas kita untuk menyampaikan informasi ya kayak gitu. Jadi kita bisa
mendengarkan dengan baik itu juga salah satu bentuk komunikasi ya. Jadi komunikasi itu nggak cuma menyampaikan aja, tapi menerima itu juga bagian dari komunikasi kayak gitu. Nah, tadi dicontohkan juga di kasusnya Mbak Balia tadi ya, ini bisa tak pakai terus ya contohnya jadi. Jadi gimana komunikasi yang bagus itu sangat berimpact ke kinerja tim ya. Jadi ketika komunikasinya itu lancar, clear gitu. Jadi misalkan dari atas ke bawah itu jelas apa yang harus dilakukan gitu, targetnya seperti apa gitu. Nah, ketika kita komunikasinya tuh bagus, itu akan memperkecil resiko kesalahan. Nah, makanya komunikasi ini adalah salah satu hal penting atau kunci di dalam yang bisa menunjang teamwork gitu ya. Kemudian yang berikutnya tanggung jawab. Nah, kita sebisa mungkin melakukan tugas kita itu sebagai semaksimal mungkin gitu, karena kita harus punya mindset bahwa kerjaan kita ini akan dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Jadi kalau kerjaan kita ini jelek gitu, kita akan bisa mempengaruhi atau mempersulit orang lain dalam kerjanya gitu. Jadi kita sebisa mungkin untuk melakukan tanggung jawab kita itu semaksimal mungkin kemudian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan dengan baik. Yang tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan ya. Jadi komunikasi itu nggak cuma menyampaikan, tapi termasuk mendengarkan itu. Kadang-kadang juga teman-teman kerja tuh atau anggota tim tuh ada yang butuh didengerin aja gitu. Kadang mereka mau menyampaikan idenya atau mau menyampaikan kegundahannya atau permasalahannya gitu. Nah, sekedar kita bisa mendengarkan dengan baik aja itu udah bisa sedikit mengurangi bebannya, atau akhirnya nanti dia setelah ada ngobrol itu akhirnya dia dapat insight sesuatu gitu. Jadi itu salah satu gimana pentingnya itu bisa kita punya skill untuk mendengarkan dengan baik kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah empati. Nah, kita harus bisa memposisikan diri atau membayangkan kita di dalam posisi orang lain itu seperti apa gitu. Nah, dengan adanya empati satu sama lain ini, kita jadi hubungan interpersonalnya itu lebih bagus gitu ya. Jadi ketika tim itu yang solid, memang dalam dunia kerja itu kita harus bisa membatasi ya, mana yang urusan pribadi, mana yang urusan kerjaan gitu. Tapi ketika hubungan kekeluargaannya itu bagus gitu, hubungannya itu nggak cuma urusan kerjaan, itu akan meningkatkan efisiensi dan performa tim gitu. Nah, itu mungkin juga salah satu permasalahan di era kerja saat ini yang semuanya serba online gitu. Bahkan ada tuh salah satu temanku, dia jadi psikolog salah satu biro di Jakarta gitu. Mungkin dia baru masuknya itu mulai berbarengan dengan corona. Jadi mungkin dia udah 2 tahun kerja, tapi dia nggak pernah sama sekalipun menginjakkan kantor gitu. Jadi dia pernah sekali menginjakkan kantor tuh waktu interview. Jadi waktu dia udah statusnya pegawai malah dia belum pernah gitu. Nah, kalau hubungannya itu bagus gitu, nggak cuma urusan kerjaan doang, mereka juga ada hubungan personalnya, itu bisa menjaga komunikasi dan keterikatan tim itu semakin kuat kayak gitu. Nah, itulah kenapa kita pentingnya harus bisa menunjukkan empati kepada orang lain kayak gitu. Kemudian ada kolaborasi ide. Jadi itu tadi kadang kita harus mendengar masukan atau mendengar pendapat orang lain agar kita bisa mungkin kita punya pertimbangan yang berbeda dengan orang gitu. Nah, makanya kita perlu diskusi atau ngobrol ide itu agar kita bisa menyempurnakan ide itu sebelum kita ubah menjadi sebuah produk kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah saling menghargai gitu ya. Pasti kita dengan saling menghargai ya hubungannya itu jadinya ya bagus gitu, timnya bisa solid gitu. Gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita udah cukup membahas tentang teamwork ya. Nah, di dalam tim itu pasti ada yang namanya leader gitu. Nah, leader atau pemimpin itu perannya penting banget gitu ya. Kayak tadi disampaikan Mbak Balia, kalau kebetulan di dalam timnya itu peran pemimpin atau leadernya itu nggak berfungsi baik gitu. Nah, untungnya anggota-anggota yang lain atau ketua unitnya itu mempunyai
leadership yang bagus. Jadi dia bisa membackup kerjaan-kerjaan yang lain yang tidak berjalan dengan baik yang harusnya dilakukan oleh leadernya kayak gitu ya. Nah, di sini pengertian leader itu adalah kemampuan. Jadi leader adalah kemampuan individu atau kelompok untuk bisa mempengaruhi anggotanya gitu. Jadi sebenarnya fungsi pemimpin ini kunci dan kelihatannya kalau di awal tuh pemimpin tuh gampang, enak ya cuma bagi-bagi tugas gitu. Nah, sebenarnya fungsi pemimpin tuh nggak berhenti ketika tugas itu dibagi gitu. Tapi memastikan tugas-tugasnya itu berjalan dengan lancar itu juga merupakan peran dari pemimpin ya gitu. Jadi justru tugas pemimpin tuh beratnya di situ gitu. Jadi kita harus ketika kita udah ngasih kerjaan, udah kita nggak bisa langsung diamin aja gitu. Kita perlu sesekali untuk bertanya, kira-kira ada permasalahan nggak, ada yang kesulitan nggak gitu, atau ada yang perlu dibantu nggak gitu. Itu juga bisa membangun hubungan antara pemimpin dengan anggotanya gitu. Next. Nah, ini ya beberapa skill atau keterampilan yang menunjang dalam kepemimpinan gitu ya. Yang pertama itu komunikasi. Nah, komunikasi ini jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan atau berkomunikasi dengan jelas dan ringkas kayak gitu ya kepada bawahannya. Jadi dia bisa menyampaikan tugasmu seperti ini karena tujuan kita tuh seperti ini gitu. Jadi dengan komunikasi yang baik gitu, yang efektif itu akan mempengaruhi kinerja timnya kayak gitu ya. Nah, komunikasi ini luas ya, maksudnya bisa aja melalui telepon, melalui email, melalui verbal dan yang lain. Jadi dan semua itu harus dilakukan dengan clear dan singkat gitu. Makanya sangat pentingnya komunikasi ini banyak di beberapa bagian itu, bagian perusahaan itu salah satu training utama juga training komunikasi ya, tentang komunikasi tim gitu. Itu sangat krusial gitu ya. Kemudian pemimpin itu juga harus kreatif gitu ya. Nah, kadang-kadang kita menghadapi situasi atau permasalahan yang gak terbayang atau belum pernah dihadapi sebelumnya gitu. Nah, makanya di sini perlu untuk berpikir kreatif ya, gimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan kalau misalkan ini nggak bisa diselesaikan dengan cara yang biasanya yang udah kayak gitu. Kita perlu memikirkan strategi atau cara baru yang bisa kita lakukan gitu. Nah, berikutnya itu motivasi. Ya jelas ketika fungsi pemimpin tuh nggak cuma ngasih tugas gitu ya, bagi tugas, tapi dia juga harus bisa memotivasi anggotanya biar mereka tuh ya namanya orang tuh pasti ada masa-masanya yang down lagi, ada masalah yang lain, entah masalah personal, masalah keluarga atau yang lain. Jadi gimana ini peran kepemimpinan ini dibutuhkan di sini, gimana kita bisa menaikkan atau memotivasi anggota kita lagi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada delegating. Nah, pemimpin yang baik atau salah satu skill kepemimpinan itu adalah kita bisa mendelegasikan tugas dengan baik gitu ya. Gimana biar kita bisa mendelegasikan tugas dengan baik? Kita harus mengenali anggota kita gitu. Oh misalkan si A ini orangnya sangat ketat, sangat disiplin, kemudian dia nggak suka yang kerjaan-kerjaan di luar lapangan gitu. Oh berarti mungkin dia lebih banyak dikasih tugas yang sifatnya administratif gitu, yang lebih banyak di kantor gitu. Nah itu salah satu contohnya gimana salah satu skill-nya itu harus bisa delegating dengan baik gitu ya. Kemudian juga harus positif, harus bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman gitu, yang positif kayak gitu. Kemudian feedback juga. Nah, feedback ini jadi dalam memberikan feedback ini kalau sebagai pemimpin ya, dia harus bisa menemukan sesuatu hal positif dari anak buahnya dulu. Jadi misalkan ya, nih contohnya si A nih kerjaannya kurang bagus, misalkan kalau dinilai dari skor 1 sampai 5 tuh kerjaannya cuma 3 gitu. Nah, seorang pemimpin tuh harus bisa
nyari sisi positifnya gitu. Oh, memang kerjaannya tuh nggak bagus, baru 3 gitu ya. Tapi dari sisi yang lain, oh dia kerjanya tuh on time, sesuai deadline, bahkan dia bisa ngerjain sedikit lebih cepat gitu. Nah, kita harus bisa memberikan feedback dengan cara yang positif ya. Misalkan, wah makasih ya kamu udah bisa ngerjain tugasmu dengan sesuai waktunya. Nah, mungkin lain kali kita akan diskusi lagi ya agar hasilnya lebih baik. Mungkin kalau kamu kayaknya ini karena kamu lagi pertama kali aja, mungkin kalau kamu lebih sering handle tugas seperti ini akan hasilnya lebih baik gitu ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan saran atau kritik itu juga dibarengi dengan ada pujiannya gitu. Ada kita bisa ngelihat sisi positif dari bawahan kita gitu. Dan sebagai pemimpin juga harus bisa menerima feedback kayak gitu ya. Kadang kalau dari atas gitu kita ngelihat itu nggak ada masalah gitu, ternyata dari sisi bawah, dari bawahan kita gitu, kita bisa dia bisa lihat sesuatu yang bisa dimaksimalin lagi. Jadi kita harus terbuka dengan kritik atau masukan dari bawah juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, ini yang utama sih. Jadi sebenarnya ketika anggota atau anak buah kita ini nggak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, misalkan hasil akhirnya itu produknya itu nggak terlalu bagus, nah itu sebenarnya tanggung jawabnya ada di pemimpinnya ya, karena segala sesuatu yang dihasilkan oleh anak buah atau anggota tim itu misalkan ada yang kurang sempurna, ya itu balik lagi tanggung jawab utamanya itu ya ke ketuanya atau ke pemimpinnya, kenapa dia nggak bisa ngontrol kerjaan bawahnya kayak gitu. Next. Nah, apa sih yang bikin pemimpin itu yang efektif gitu ya? Efektif. Leader mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memotivasi timnya, kemudian mendelegasikan tugas atau tanggung jawab, mendengarkan dan memberikan masukan. Kemudian dia harus juga fleksibel ya, karena di dalam perusahaan itu banyak dinamika yang mungkin permasalahan-permasalahan yang muncul itu belum pernah dihadapi sebelumnya gitu. Jadi kita harus fleksibel dengan segala kemungkinan atau permasalahan yang mungkin akan muncul gitu. Next. Nah, apa sih yang bisa membangun atau meningkatkan skill kepemimpinan? Gitu. Yang pertama adalah mengambil inisiatif, gitu ya. Kadang kita harus berani untuk mengambil inisiatif, mengambil tugas yang lebih gitu. Jadi ketika diminta untuk berpendapat, diminta untuk melakukan sesuatu, itu adalah kesempatan gitu. Kayak contohnya misalkan di perkuliahan gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau berpendapat gitu. Nah, di dalam perkuliahan atau di dalam kegiatan seperti ini adalah sebenarnya ini adalah ajang kita untuk mencoba gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk salah gitu. Justru sekarang ini kita punya banyak kesempatan untuk salah gitu ya. Kalau dalam setting perusahaan gitu, ketika kita mengerjakan sesuatu dan salah, nah itu mungkin akan fatal. Tapi kalau dalam organisasi kemudian perkuliahan, justru itu adalah kesempatan kita untuk mengalami kesalahan dan dampaknya itu nggak terlalu fatal kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meminta tanggung jawab lebih gitu. Nah, kalau kita dirasa tanggung jawab kita yang sebelumnya itu kita bisa handle dengan aman gitu, dengan baik di dalam batasan tenggang waktu dan kemampuan kita itu mumpuni, kita perlu untuk mengambil tanggung jawab lebih gitu ya. Jadi biar istilahnya kalau ini tuh kayak keranjang, biar keranjang kita lebih luas, lebih banyak, lebih besar itu ya kita harus berani untuk bawa lebih banyak gitu, agar semakin lama kemampuan kita tuh semakin semakin meningkat kayak gitu. Kemudian yang terakhir, mengambil atau pilih target spesifik untuk yang mau kita tingkatin tuh apa gitu. Misalkan kita mau meningkatkan, kita mau menjual diri atau jadi kelebihan kita tuh misalkan dalam segi delegating, ya udah kita maksimalin gitu. Misalkan
apa sih serba-serbinya yang sangat-sangat krusial di dalam membagi tugas gitu, mendelegasi tugas itu apa gitu. Nah, kita bisa ambil satu target skill spesifik gitu yang bisa jadi nilai lebih kita. Gitu. Next. Oke, mungkin itu sebelum ini aku mau nanya dulu. Sebelum ini tadi udah banyak pertanyaan ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, aku akan nanya dulu. Mungkin di sini ada yang bisa menceritakan atau berpendapat apa sih hal yang paling esensial gitu yang membedakan antara skill dan pengetahuan atau knowledge gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, mungkin teman-teman bisa kasih suaranya dulu nih buat kita ya, biar seger ya Mas ya. Suara yang seger gitu. Apa tadi pertanyaannya adalah apa sih bedanya pengetahuan knowledge dengan skill ya Mas ya? Ya. Dengan soft skill. Ya. Apa perbedaan mendasar atau krusial dari yang membedakan skill dengan knowledge gitu? Oke, Mbak Astuti mungkin mau jawab, raise hand itu. Kita lihat. Oke. Mbak Astuti bisa open mic ya Mas ya? Iya. Open kamera juga boleh biar kita lihat Mbak Astuti yang Astuti. Silakan Mbak Astuti. Masih di mute, Mbak? Atau mau lewat chat? Atau mau open mic? Boleh? Senyamannya Mbak Astuti. Maaf Kak, rame Kak. Oh oke, udah. Wah, lagi kondangan ya kayaknya. Udah Kak, maaf ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang mau bantu Mbak Astuti nih? Apa sih gitu? Yang paling esensial gitu yang membedakan skill dan knowledge. Nanti ada hadiahnya loh kayaknya. Benar. Ada hadiahnya kan ya? Teman-teman, betul. Oke, knowledge itu pengetahuan Kak, benar. Ya. Terus kira-kira skill itu kemampuan Mas kata Mbak Astuti. Jadi poinnya apa nih, Mbak Astuti yang krusial di membedakan dua hal ini gitu? Skill dan knowledge mungkin sama-sama penting ya Mas, cuman bedanya apa gitu? Menurutku sebenarnya teman-teman tahu sih harusnya, karena kan teman-teman ngikutin ini kan seri kita ini dari awal. Oke, Mas Hikmawan Pasalo mungkin mau jawab? Boleh open mic? Ya, ini ada yang jawab nih di chat nih. Knowledge lebih bersifat teoritis, skill bersifat praktis. Halo. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perbedaan knowledge dan skill. Jadi knowledge itu kita berbicara tentang pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui. Kemudian kalau skill itu lebih kepada terapan, Kak. Jadi kemampuan kita untuk menerapkan seperti yang tadi mungkin yang sudah disampaikan Kakak. Skill leadership itu tadi. Begitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas tadi Hikmawan. Nah, iya benar banget. Jadi perbedaan mendasar dari skill dan knowledge itu adalah itu tadi. Jadi skill itu harus, karena itu tadi terapan ya, skill itu harus dilakukan, harus dilatih gitu. Walaupun nih saat hari ini teman-teman belajar tentang skill gitu, tapi ini tadi kan cuma baru sebatas pengetahuan ya, baru sebatas informasi gitu. Nah, agar informasi-informasi ini tadi bisa menjadi skill gitu, harus dipraktekkan. Jadi kalau teman-teman sering ikut webinar, ikut seminar yang itu terkait pelatihan atau peningkatan skill-skill tertentu, itu akan jadi sekedar pengetahuan kalau teman-teman nggak pernah mencoba atau mempraktekannya langsung kayak gitu. Kayak gini misalkan nih, saya tahu nih caranya nyetir tuh kayak gimana. Oh, pertama tuh nyalain mobilnya. Nah, sebelum masukin gigi tuh misalkan injak kopling dulu kayak gini. Nah, itu baru knowledge gitu. Tapi kalau aku nggak pernah nyoba gitu, aku nggak pernah tahu gitu. Aku bisa nggak sih nyetir mobil kayak gitu. Nah, bisa aja kita tahu atau paham teorinya, tapi kita nggak bisa melakukannya gitu.
Kayak contohnya orang yang hafal nada, hafal not kayak gitu. Dia tahu caranya metik gitar dan yang lainnya, tapi dia nggak pernah nyentuh gitar sama sekali. Bisa aja ketika dia disuruh main, dia nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk mengubah knowledge itu jadi skill atau mengubah informasi itu menjadi keahlian atau keterampilan harus dilakukan, gitu ya. Itu kuncinya. Gitu Mbak Balia. Kayak tadi cukup banyak ya pertanyaannya ya. Oke, menarik banget ya Mas ya. Berarti emang sebenarnya mau sebanyak apapun kita kadang ikut webinar, kalau misalkan kita nggak aplikasikan, itu jadi sekedar pengetahuan aja gitu ya Mas, Yes, di kepala. benar lagi. Apalagi pengetahuan itu sifatnya sementara ya. Benar-benar cepat Kalau hilang pernah, ya Mas ya. nggak diulik-ulik lagi, lama-lama hilang lagi. Kayak aku pernah belajar ini, tapi di mana ya gitu. Iya benar-benar. Benar, sama kayak kalau ya benar kata Mas Soleh tadi, kalau misalkan kita tahu nih teorinya bawa mobil gimana, tapi nggak pernah megang mobil juga nggak bisa ya Mas ya. Harus dipraktekin gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan teman-teman yang wah banyak banget nih, udah antusias banget nih Mas pertanyaannya. Kita mungkin baca. Oke. Semoga semangat Mas Soleh. Kita baca dari awal ya. Pertanyaannya. Wah banyak sekali loh teman-teman. Kalau nggak ada yang nggak terjawab nanti ini ya. Nanti carikan jawabannya dulu ya. Oke. Pertama dari Mbak Alvina Mayang. Izin bertanya Kak, tapi minta tolong untuk dibacakan. Oke, aku akan bacakan Mbak Alvina. Apabila di suatu kerja sama tim terdapat masalah yang tidak kunjung terselesaikan karena adanya sikap egois dari salah satu anggota, apakah boleh memberhentikannya? Jika diperbolehkan, bagaimana cara memberhentikannya dengan cara yang etis? Terus yang kedua pertanyaannya, lalu apabila seorang ketua tim yang tidak profesional profesional dan enggan bertanggung jawab serta tidak bisa mengambil keputusan, apakah boleh diwakilkan salah satu anggota agar masalah cepat terselesaikan? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama Mas dari Mbak Alvina. Oke. Kita jawab satu-satu aja ya? Iya. Langsung aja. Oke, yang pertama. Apabila suatu kerja tim terdapat masalah yang nggak kunjung selesai. Nah, ada orang egois. Gimana nih? Nah, itu balik lagi sebenarnya ke ini ya, fungsi timnya ini ya. Nah, kadang-kadang kita kalau dalam organisasi, dalam komunitas, pasti ada orang-orang yang kayak gini gitu. Nah, sebenarnya pengalaman-pengalaman seperti menghadapi orang seperti ini juga bisa jadi pengalaman kita gitu ketika nanti di tim yang lain gitu. Nah, gimana caranya gitu? Tentunya kita sebaiknya nggak langsung mengeluarkan kayak gitu ya. Kita perlu berbicara dulu. Gimana? Kenapa kamu seperti ini sih kayak gitu? Kadang-kadang permasalahan dia di tim itu adalah dampak dari permasalahan yang lain gitu. Mungkin dia punya permasalahan dengan 1-2 orang atau dia punya permasalahan di rumah kayak gitu. Nah, kenapa tadi pentingnya membangun komunikasi dan kedekatan, nggak cuma masalah pekerjaan ya, itu di sini kayak gitu. Jadinya kita bisa dekat gitu. Nah, tapi kalau misalkan permasalahannya itu krusial, maksudnya memang dia nggak bisa dalam pekerjaan atau tanggung jawab itu, berarti antara di rolling atau kalau memang tidak ada posisi yang lebih baik ya harus dicopot gitu, hasilnya diberhentikan gitu. Nah ini makanya kita perlu untuk banyak latihan. Kenapa pengalaman itu penting ya? Kalau udah di settingnya perusahaan, dia nggak akan punya waktu untuk mungkin nanyain permasalahanmu apa, ini mau apa gitu. Nah kalau di perusahaan itu ya udah, ketika kamu nggak perform ya kamu akan diarsipkan alias diberhentikan gitu. Jadi makanya di masa-masa sekarang ini adalah masa-masanya untuk belajar gitu. Gimana kita biar nggak menjadi orang yang egois, biar gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, kerjasama dengan baik kayak gitu. Nah itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Karena kalau udah di setting perusahaan, apalagi yang profit gitu ya, dia cuma melihatnya 2 sisi aja. Ini misalkan kita training atau kita perbaiki, cost-nya berapa gitu. Atau misalkan kita posisinya ini krusial nggak? Kalau misalkan dia dipecat, kita nyari gantinya tuh gampang nggak gitu? Ngelatihnya gampang nggak kayak gitu? Nah,
kalau ternyata lebih gampang nyari orang lagi, gitu. Kayak misalkan yang level-level bawah gitu ya, maksudnya untuk nyari penggantinya itu gampang. Kemudian kalau orang baru itu kita training itu mudah, ya udah nasibmu cuma akan diarsipkan gitu. Nah makanya kita harus punya nilai jual biar kita nggak gampang diarsipkan gitu ya. Yang kedua, ketua tim tidak profesional, enggan bertanggung jawab. Nah, balik lagi sih kalau kayak gini, ya tujuan tim ini apa gitu. Terus apa ya? Tujuan dibentuknya ini apa gitu. Mungkin memang ketika dia nggak bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu, apalagi kalau dia udah nggak profesional gitu, entah masalah pribadi atau apa yang akhirnya mengganggu kinerjanya gitu. Ya udah sebaiknya memang diganti aja gitu. Kita misalkan itu kita yang di dalam posisi orang itu ya, kita nggak bisa profesional, kemudian nggak mau ngambil keputusan, ya kita harus rela untuk diganti gitu. Nah ini kan krusial ya. Memang pengambilan keputusan, kemampuan mengambil keputusan ini adalah salah satu skill utama juga di dalam yang harus dimiliki oleh seorang leader gitu ya. Jadi kalau misalkan rekrutmen misalkan MT gitu ya, karena mereka calon pemimpin. Nah, yang salah satu hal yang paling dilihat itu adalah kemampuan dia dalam mengambil keputusan gitu sih. Nah, tapi kalau kita misalkan udah ngomongnya tidak profesional, terus dia tidak mau ngambil keputusan atau tidak bisa ngambil keputusan, ya harus dicopot kayak gitu. Mungkin gitu ada yang belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari siapa ini tadi? Mbak Alvina, Mas. Mbak Alvina. Gitu kira-kira Mbak Alvina. Berarti emang kalau bisa emang ada step-stepnya dulu ya Mas, daripada langsung mengeluarkan gitu ya. Bisa di rolling atau cari posisi yang mungkin lebih tepat untuk orang ini begitu ya. Ya kadang-kadang kan makanya perlu juga kita untuk mengenali skill kita, mengetahui kekuatan dan kelemahan kita tuh di mana gitu. Jadi biar kita juga bisa mencari posisi yang tepat untuk kita sendiri gitu. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Siti Komaria ini sebenarnya mirip-mirip Mas, tapi kalau dari Mbak Siti Komaria ini lebih gimana cara menegur yang baik gitu terhadap anggota teamwork yang misalkan dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang istilah Jawanya kayak nggarap tapi sak penake dhewe gitu. Nah, gimana tuh cara menegur yang baik gitu Mas? Sip. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah mempermalukan orang ya. Jadi kalau misalkan kita mau negur itu cari momennya, cari situasinya itu yang mendukung gitu ya. Kalau misalkan mau negur orang tuh ya orang yang berkepentingan aja. Misalkan Mbak Siti ini ketuanya, kemudian ada satu anggotanya yang nggak perform gitu ya. Ya udah cari momennya untuk bisa ngobrol berdua dan menyampaikan kayak gitu. Nah mungkin nggak langsung ditembak ya. Kenapa kamu nggak kerja dengan baik sih? Kayaknya kalau kita lihat-lihat nih kerjamu asal-asalan ya kayak gitu. Enggak, kita harus cari cara dan cari momennya yang pas gitu ya. Terus mungkin diajak ngobrol dulu. Kamu ada permasalahan apa gitu? Kok aku lihat kinerjamu menurun nih gini. Kok kayaknya dalam sepengetahuan aku kayaknya kamu bisa kerja lebih dari ini deh gitu. Apa sih yang jadi masalahmu gitu. Nah, mungkin cara-cara seperti itu yang bisa digunakan. Yang pasti jangan menegur orang di situasi yang bisa mempermalukan orang itu gitu ya. Jadi cari situasinya yang ini. Kemudian satu lagi, nah kadang-kadang kita negur atau menegur orang itu ketika dalam situasi yang nggak baik kayak gitu ya. Misalkan orangnya lagi sama-sama emosi, lagi marah, terus kita ngobrol gitu. Kita negur gitu. Nah, itu bisa jadi nggak objektif atau bisa jadi emosional gitu. Nah, makanya sebisa mungkin hal-hal kayak gini tuh dilakukan dalam situasi yang netral kayak gitu. Kalau sama-sama kita lagi baik gitu, kita kan biasanya lebih bisa menerima saran atau masukan orang ya. Contohnya nih, misalkan Mbak Balia lagi capek, lagi uring-uringan gitu, terus tiba-tiba ditegur gitu. Kamu gimana sih datang telat terus kayak gini? Gimana kamu mau kita naikin jabatan gitu kalau misalkan kerjamu kayak gini? Nah, itu kan istrinya tambah marah ya, istrinya tambah emosi gitu. Nah, tapi kalau dalam situasi yang minimal netral lagi
lagi baik-baik aja, lagi nggak banyak kerjaan, lagi ini itu, terus gimana kamu kok tak lihat akhir-akhir ini kamu sering telat ya, kamu ada kerjaan lain po gitu. Nah, jadi situasi dan tempatnya itu sangat mempengaruhi sih. Jadi cari yang pas saja gitu. Berarti pinter-pinter baca situasi dan kondisi ya Mas ya? Iya benar. Banyak ya pemimpin tugasnya ya. Benar banyak ternyata ya. Iya, gajinya juga lebih gede kok soalnya. Iya benar. Gak heran ya ternyata ya Mas ya. Iya. Kalau gajinya. Kayak gitu mungkin kira-kira dari Mbak Siti Kolmaria mungkin cari ruang berdua, cari ruang aman lah buat temennya juga buat bisa ngobrol gitu ya, situasi dan kondisi yang oke ya. Betul. Biar tidak ada pembunuhan karakter kali ya Mas. Iya. Yang ada. Oke, selanjutnya dari Mbak Herida Hafni Hasibuan. Izin bertanya, bagaimana jika masalah dari sebuah teamwork berasal dari masalah keterampilan atau berbasis dinamis, dan bagaimana cara mengatasinya karena kemampuan setiap orang berbeda-beda berdasarkan pengalaman dan behavior-nya. Terima kasih. Gitu, Mas. Nah, oke. Nah, di dalam sebuah tim itu kita juga perlu apalagi ketuanya. Dia harus bisa memetakan anak buahnya nih misalkan. Oh, si A ini kemampuannya ini gitu. Oh, si B ini kemampuannya ini. Nah, kemudian dia juga harus mempertimbangkan ke depannya gitu. Untuk mengembangkan tim tuh harus seperti apa gitu. Kayaknya ini dengan perkembangan tugas, perkembangan dinamika di dalam tim, kayaknya nih kita perlu ada pelatihan ini deh. Kayaknya kita perlu ada penambahan skill ini deh gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat ke depan gitu ya. Maksudnya ya tugas dan situasi itu pasti berkembang. Jadi kita nggak bisa diam di situ aja, satu posisi aja. Jadi kita harus mempertimbangkan improvement atau pelatihan apa yang harus kita berikan ke anggota tim gitu ya. Kalau dalam perusahaan itu sebenarnya udah ada jalurnya ya. Misalkan nih aku staff gitu ya. Aku akan dapat promosi untuk jadi kepala seksi gitu. Nah, untuk jadi kepala seksi itu skill yang harus dimiliki apa sih gitu. Pengetahuan yang harus dimiliki apa sih kemampuannya. Nah, itu udah ada daftarnya biasanya kalau dalam perusahaan yang udah settle ya. Jadi ketika aku mau dapat promosi, istilahnya aku harus memenuhi ini dulu, beberapa kriteria itu. Kalau aku belum bisa memenuhi, berarti harus ada trainingnya dulu untuk biar nyambung gitu. Ketika naik jabatan tuh udah nggak ada gap-nya gitu. Nah, di sini juga dalam setting yang lebih kecil gitu, organisasi atau apa, kita juga perlu sebagai pemimpin tuh juga harus memikirkan kira-kira skill apa yang harus pelatihan apa yang aku harus lakuin ya biar kemampuan anggota-anggotaku tuh bisa naik kayak gitu. Berarti benar kayak kata Mas Soleh tadi ya, kalau misalkan kita harus mengenali benar gitu teman-teman kita tuh skillnya di mana, gitu, keterampilannya di mana. Terus kalau misalkan emang sekiranya itu bisa difasilitasi, mungkin bisa diajukan gitu ya Mas, buat kayaknya kita perlu nih belajar skill ini gitu ya Mas. Ya, dia dalam tim yang udah bagus aja dia juga harus memikirkan kemungkinan untuk ini ya terus berkembang ya. Jadi kalau tim yang adem ayam yang bagus gitu ya, itu juga warning, kita harus ngelakuin apa nih biar kita meningkat lagi gitu. Jadi jangan mau untuk di situ-situ aja kayak gitu. Jangan jalan di tempat gitu ya Mas ya. Kita udah seneng, wah udah oke gitu. Kita ngerasa nggak butuh hal-hal lain lagi gitu. Padahal kita harus terus berkembang. Benar. Banget. Gitu kira-kira Mbak, kayak ya gitu, tetap harus diimprove ya Mas ya. Diimprove itu penting banget. Ini selanjutnya dari Mbak Astuti nih Mas, ada pertanyaannya. Okay. Jika efektivitas sebuah tim didorong oleh faktor kecocokan kepribadian dari para anggotanya, akan tetapi adakah sebuah teknik atau cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas sebuah tim dengan kepribadian para anggota yang sudah terlanjur kurang kompatibel satu sama lain? Terus yang kedua, apakah dengan marah atau angry leadership bisa membangun mental? Apakah berkata kasar bagian dari angry leadership? Itu Mas pertanyaannya dari Mbak Astuti. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Nah, di dalam perusahaan itu makanya ada yang namanya pasti tesnya tuh nggak cuma kemampuan atau intelijensi gitu ya, tapi ada tes karakter dan yang lainnya. Sebenarnya itu juga saran sih. Kadang-kadang kita kalau kayak gitu kan nyari
apa ya, kunci jawabannya atau cara mengakali psikotes itu seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya langkah yang kurang tepat sih gitu. Kenapa? Karena perusahaan melakukan itu karena ada fungsinya. Kenapa kamu di psikotes itu karena ada fungsinya gitu. Jangan sampai misalkan nih, aku orangnya yang nggak betah di kantor terus gitu, nggak betah di meja terus, kemudian nangani pekerjaan yang sama modelnya kayak gitu, terus kayak itu. Nah, makanya tapi kebetulan waktu itu rekrutmennya untuk posisi seperti itu, misalkan posisi admin gitu misalkan. Nah, aku mencoba mengakali psikotes itu aku biar bisa masuk gitu. Nah, akhirnya aku menderita di situ. Orang karakterku, aku nih nggak bisa kalau disuruh di depan laptop terus, nggak kemana-mana, tiap hari kayak gitu aja. Sebulan, 2 bulan mungkin betah, setahun bisa gila kayak gitu. Nah, kenapa kita harus berusaha jujur gitu. Ketika kita tidak diterima di satu posisi atau perusahaan gitu, bukan kita nggak kompeten, bisa jadi bukan kita nggak kompeten, tapi memang dengan karakter, dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita itu kita nggak cocok di situ gitu. Jadi sebisa mungkin untuk jujur gitu. Nah, kalau udah terlanjur masuk di situ, ya kita harus ngelihat gitu, orang itu punya cukup adaptasi apa enggak gitu. Kalau dia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, ya bisa dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan orang itu nggak bisa diperbaiki istilahnya, ya daripada mengorbankan dinamika tim yang udah ada atau mengorbankan anggota yang lain, ya nggak ada pilihan lain selain dicopot aja kayak gitu. Ya mungkin memang agak kejam ya dunia ini kerja ya, kalau nggak ini cocok buang gitu. Tapi dalam dunia bisnis yang harus efisien, harus harus cepat, harus ada profitnya gitu ya, memang realitanya seperti itu gitu. Kalau kamu nggak bisa dibenahi ya kamu akan diarsip gitu. Yang kedua tentang angry leadership ya. Nah, sebenarnya kalau angry leadership itu kayak itu mungkin penyelesaian sesaat gitu ya. Sebenarnya kayak menyimpan bom waktu juga. Kalau bayangin kamu punya pimpinan atau atasan tuh yang isinya marah-marah terus, dia mencoba meningkatkan performa atau produktivitas itu dengan menekan gitu, menekan bawahannya. Nah, pasti akan ada masanya, ada waktunya si kayak gelas gitu, kayak istilahnya kayak gelas gitu. Tiap hari kita pukul, tiap hari kita pukul. Nah, akan ada masanya gelas ini udah nggak bisa di ini lagi. Akan ada masanya dia akan pecah gitu. Nah, itu mungkin dalam fase-fase awal itu paling mudah itu kayak gitu ya. Kalau kita mau menggerakkan orang itu paling mudah dengan power ya, dengan kekuasaan gitu. Tapi itu bukan perilaku yang sustain kayak gitu ya. Nah, itu justru akan menimbulkan masalah di belakangnya kayak gitu. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan kayak gini sih. Tadi kalau dari skill leadership yang Mas Soleh kasih kan juga ada komunikasi ya Mas. Mungkin bisa dibenahi di pola komunikasinya justru, bukan yang marah-marah gitu kali ya Mas. Bahkan kadang-kadang tuh tiap orang tuh punya pola komunikasi yang berbeda gitu. Misalkan dari kita punya tim gitu, ada 5 orang gitu. Mungkin 1-3 tuh harus caranya seperti ini gitu. Terus yang lainnya tuh pendekatannya seperti ini gitu. Ya mau nggak mau, seorang pemimpin harus punya keahlian untuk bisa menyesuaikan gitu. Menyesuaikan, harus kalau ngomong sama ini harus kayak gimana, artinya kayak gimana gitu. Karena ya itulah dinamika di dalam tim. Benar-benar. Biar menjaga keseimbangan dalam tim, si leadernya juga tetap harus bisa membaca itu ya Mas ya. Iya. Gitu, betul. Jadi juga kalau misalkan tadi soal kepribadian, emang kadang kita harus hati-hati, harus pinter-pinter milih ya Mas ya. Iya. Salah tempat nanti salah kayaknya tadi nggak cocok gitu. Iya, kayak ini kayak Balia nih. Kalau dilihat mungkin kan kamu orangnya yang ceria, yang mungkin juga nggak betah dengan kegiatan atau tugas yang monoton ya. Ya betul. Kalau kamu memaksakan aku pengen masuk sini kayak karena gajinya cocok gitu, tapi pekerjaannya tuh berbeda gitu. Kamu harus ngurusi data-data, nggak pernah ketemu orang selain komputer dan kertas kayak gitu. Betul. Berapa lama kamu akan menyiksa dirimu di situ gitu kan? Iya benar.
Emang harus pinter-pinter sesuai kepribadian. Nggak apa-apa lama ya Mas ya nyarinya. Yang pas tuh emang kadang sulit teman-teman. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena masih banyak Mas. Ayo Mas Sol harus semangat ya. Baik. Ingin bertanya Mas, bagaimana cara kita itu menghadapi anggota yang pasif dan manut-manut saja? Apakah ada solusi atau sebuah pendekatan agar anggota tersebut dapat mengeluarkan idenya dan kelompok dapat mengkolaborasikan ide? Oke. Ya, mungkin kita harus cari tahu dulu ya pasifnya itu kenapa gitu, atau memang karakternya seperti itu, atau dia belum nyaman aja dengan timnya gitu. Kayak nih misalkan kayak sekarang kan banyak misalkan mahasiswa angkatan corona ya yang belum pernah ketemu langsung gitu, tapi pasti hubungannya belum sedekat itu ya. Nah, ketika dia dipaksa mengerjakan tugas bareng gitu, mungkin akan 1-2 orang yang pasif gitu. Nah, kita harus lihat kenapa dia kayak gitu. Apakah dia belum nyaman dengan timnya atau memang karakternya seperti itu gitu. Kalau dia belum nyaman dengan timnya, ya dicari caranya gitu. Misalkan dengan team building atau kegiatan-kegiatan di luar tugas, di luar pekerjaan itu bisa membantu untuk meningkatkan attachment, hubungan antara anggota di dalam tim gitu. Nah, itu salah satu solusi untuk mengatasi dinamika kelompok yang kurang bagus gitu ya. Nah, atau mungkin juga dia pasangannya nggak pas gitu. Kadang-kadang kan kita harus berkomunikasi atau dipasangkan dengan, ya memang kita satu tim, tapi akan lebih banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, kadang-kadang pasangannya aja ini yang nggak match gitu, nggak cocok kayak gitu. Nah, mungkin bisa dicari kayak gitu, oh dia cocoknya tuh misalkan ditempatkan dengan orang yang seperti apa gitu. Oh, ternyata dia cocoknya sama orang yang karakternya seperti ini. Dan di sisi sumber daya ternyata ada nih orangnya gitu. Oh, mungkin dia bisa dipasangkan dengan itu dulu gitu. Akhirnya dia bisa lebih explore atau mengeluarkan kemampuannya gitu ya. Tapi mungkin yang utama itu tadi sih. Kemungkinan dia nggak bisa berkolaborasi itu antara dia belum nyaman dengan timnya, kelompoknya gitu, atau dia memang sebenarnya kurang intensinya untuk masuk ke situ gitu. Nah, makanya tadi tujuan kita masuk ke dalam sebuah organisasi itu juga penting sih. Gitu. Kalau kita cuma mengisi waktu luang atau kita cuma mau biar nambah CV gitu. Nah, biasanya orang-orangnya akan seperti itu. Ngerjanya ya sekenanya aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia memang berniat, memang punya passion, tapi memang dia belum bisa show kemampuannya itu ya kita harus fasilitasi itu. Gimana kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa untuk semakin menguatkan kerjasama timnya itu gitu sih. Bisa dengan kegiatan-kegiatan di luar kerjaan itu bisa sangat membantu gitu. Oke, mungkin memperkuat bondingnya gitu ya Mas ya. Bondingnya. Bonding over apapun lah, mungkin cerita-cerita lucu, horor atau nongkrong gitu mungkin bisa ya Mas. Ya, makanya kita perlu untuk memperlebar itu ya. Jadi hubungannya itu nggak cuma urusan kerjaan aja gitu. Kita harus sentuh sisi personalnya agar kedekatannya itu semakin terjalin, bondingnya itu makin kuat gitu. Sekedar cuma nanya kabar, terus ngajak makan bareng dan aktivitas-aktivitas di luar kerjaan yang bareng-bareng itu bisa meningkatkan bonding sih kayak gitu. Oke. Berarti mungkin Mbak Devi bisa coba buat mendekati personalnya dulu gitu. Cari tahu mungkin kira-kira kenapa ya kok orang ini diem pasif aja gitu ya Mas ya. Oke. Itu Mbak Devi kira-kira. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mas. Boleh. Masih ada dari Mbak Alvina lagi nih. Mbak Alvina izin bertanya bagaimana menjembatani antara kolaborasi ide agar tidak menimbulkan ketimpangan. Karena setiap kepala kan beda isi dan orang juga pasti menginginkan validasi atas idenya. Oke. Ya. Kalau seperti ini memang harus masing-masing orang harus dewasa ya gitu. Kita punya pendapat, kita punya alasan atas pendapat kita itu, jadi ya bikin forum terbuka aja, misalkan kamu punya ide apa, sampaikan alasannya. Kamu punya ide apa, sampaikan alasannya gitu. Oke, dari ide-ide yang ada ini kita coba
telaah satu persatu dengan sumber daya yang kita punya saat ini gitu, dengan tujuan organisasi atau tim yang kita mau capai, tujuannya tuh apa gitu. Nah, mungkin bisa di otak-atiknya di situ gitu. Mungkin kita ngelihat, oh, pendapat si A ini lebih bagus ini. Ini kalau kita bisa kerjain kayak ini, misalkan proyek kuliah ya. Kalau kita bisa kerjain yang A ini, kita bakalan dapat nilai A nih pasti gitu. Tapi kalau misalkan kita kerjain yang punya B ini, mungkin kita cuma dapat nilainya ya 8 gitu. Mungkin nggak sampai 100 gitu. Tapi sumber daya yang ada, situasi yang ada tuh, yang A ini agak-agak harus ngambil resiko gitu. Atau yang paling reliable tuh yang si B ini. Nah, itu harus dikomunikasikan se-clear mungkin sih. Jadi dalam forumnya diskusi itu ya kita harus sama-sama dewasa gitu. Bisa jadi ide kita bagus tapi nggak bisa diterapkan saat ini karena keterbatasan sumber daya atau yang lain gitu. Jadi kita juga harus dewasa ketika ide kita itu bagus tapi belum bisa diterapkan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ini sih demokratis gitu. Kalau kamu punya ide, kamu punya ini, sampaikan alasannya, sampaikan kebutuhannya nanti apa aja gitu. Jadi kita biar bisa menerima pendapat orang lain tuh ya clear. Mungkin orang itu belum mungkin punya ide bagus tapi setelah ngobrolan itu tadi dia mikir, oh iya ya, aku nggak mempertimbangkan sisi ini, aku nggak mempertimbangkan sisi ini gitu. Dari omongan dia aku jadi tahu kayaknya kalau yang sisi ini tuh nggak mungkin deh, akhirnya ya udah gitu. Nah itu sih harus ada keterbukaan dan kedewasaan dari masing-masing anggota juga sih gitu. Karena kan tujuannya buat kelompok ini ya Mas ya. Ya. Kan emang harus dewasa gitu. Atau mungkin bisa dikasih validasi kayak tadi Mas Soleh bilang idenya bagus kok tapi mungkin belum cocok nih buat tema kita sekarang. Ya, atau sumber daya kita sekarang ini nggak bisa nih, kita kayaknya kerjain ini dulu deh. Ini kita keep, nanti kalau kita udah punya sumber daya yang cukup kita bisa ngerjain project yang ini gitu. Ya benar-benar tetap divalidasi bisa ya Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya ini dari Mas Imam Nasrullah. Mas Imam izin bertanya. Kak, selamat siang. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana mengubah perilaku individu dalam membangun tim kerja yang ideal? Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan dalam mendorong kerjasama tim yang kuat? Oke, yang pertama mengubah perilaku individu ya. Nah, kalau kita udah berbicara tentang modifikasi perilaku itu, kita harus menyesuaikan ekspektasi dulu. Gitu. Kalau kita mau mengubah seseorang itu butuh effort dan butuh komitmen. Artinya itu nggak cepat dan itu nggak mudah gitu. Nah, kita yang harus ngelihat dia mau berubah apa enggak gitu. Dia ada intensi untuk berubah apa enggak gitu. Nah, kalau dia ada intensi, oke, kita support gitu. Kita cari cara ya berdasarkan ini ya. Misalkan perilakunya apa nih, misalkan dia suka telat misalkan, atau dia nggak tepat ketika ngerjain sesuai deadline gitu, ya udah dia berarti harus dibimbing gitu, harus lebih sering diingetin, harus lebih sering dijapri, ditanyain kabarnya, progresnya kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita sadari dari awal yaitu ketika kita mengubah seseorang itu ya nggak mudah gitu. Kita tahu lah kita sendiri aja yang misalkan mau mengubah, misalkan kita kebiasaan kalau habis subuh tuh tidur lagi gitu. Nah, kita mau mengubah kebiasaan itu aja mungkin kita perlu komitmen dan usaha yang luar biasa ya. Jadi kita harus menghargai bahwa setiap orang itu prosesnya mungkin dia juga nggak mudah dan butuh waktu gitu. Jadi kita harus dari awalnya tahu itu dulu gitu. Kemudian kalau udah ketemu ya tinggal dicari gitu cara yang tepat gitu untuk mengubah perilaku itu gitu. Oke, berarti memang diperlukan komitmen ya Mas, komitmen dan tekad yang kuat juga ya. Kalau mau berubah kita nggak bisa dari kitanya doang gitu, tapi dari orangnya juga harus. Ya itu tadi kita juga harus siap dengan komitmennya. Kalau ngubah orang tuh nggak gampang, nggak cepet gitu. Jadi kita mengatur ekspektasi juga. Jangan dengan 1-2 hari pelatihan dia langsung berubah gitu.
Nggak bisa. Dia untuk jadi sampai seperti itu tuh melalui proses yang panjang gitu. Jadi ketika harus berubah ke perilaku yang lain ya harus ada effort dan ini waktu juga. Kemudian apa tadi untuk mendorong kerja sama tim ya? Ya, yang bisa kita lakuin untuk mendorong kerja sama tim ya tadi tuh, yang kunci banget tuh tadi meningkatkan attachment kelompok gitu ya, timnya gitu. Jadi apa ya? Semakin solid tim, semakin lekat hubungan satu sama lain itu akan saling supportnya tuh makin bagus gitu. Bayangin kalau kamu kerja gitu dengan 5 orang, terus kamu nggak kenal dia gitu, nggak kenal dia secara personal, kemudian ya cuma tahu namanya, terus kalau misalkan ngechat di grup ya isinya cuma masalah kerjaan aja, ngingetin kerjaan gitu. Misalkan kamu nih, aku ketuanya gitu, misalkan tak tanyain gimana kerjaanmu, udah selesai belum, oke, terus kalau yang kamu gimana gitu. Nah, isinya grup tuh cuma kayak gitu aja, cuma nanyain kerjaan, cuma bagi kerjaan gitu ya. Nggak akan terbangun tadi itu kekompakan dan solidnya itu. Nah, makanya perlu untuk apa ya? Mungkin nggak secara langsung ya, kayak kita ngajak makan, kayak kita ngajak main dan yang lainnya, tapi dengan hal-hal yang sentuhannya personal itu bisa mendorong keterikatan satu sama lain sih. Dan ketika tim itu hubungan satu dengan yang lainnya tuh bagus, yaitu nanti secara nggak langsung akan mempengaruhi kerjasama dan akhirnya ya endingnya performanya meningkat gitu sih. Itu kunci banget, kunci. Jadi begitu Mas Imam ya tadi Mas Hasrul. Mas Imam Nasrullah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mas. Kita punya waktu yang nggak banyak nih teman-teman. Tapi ini pertanyaannya bagus banget nih dari Mas Sardinan Parasit. Parasido Lumban. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa di dalam tim itu tidak memiliki seorang leader? Lalu bagaimana pandangan dari kakak jika sebuah kelompok itu tidak menunjuk dan dipimpin seorang leader, namun setiap member di dalam tim tersebut dapat menjalankan teamwork berdasarkan peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai keahliannya masing-masing. Terima kasih. Oke. Yang bawah dulu ya. Gimana kalau misalkan sebuah tim itu nggak ada leadernya, tapi semua orang menjalankan tugasnya dengan baik itu. Ya, untuk saat itu mungkin dia bisa berfungsi ya, maksudnya masih bisa berjalan, mungkin karena dinamika dan persoalan yang dihadapi masih bisa dihandle gitu. Tapi menurut saya sih tetap apapun itu timnya harus ada satu orang yang jadi leadernya sih kayak gitu. Mungkin saat itu pekerjaannya masih dalam tarafnya itu yang istilahnya mudah gitu ya. Oke, selama ini masih fine-fine aja, kita jalan masing-masing, nggak ada yang koordinir, masih bisa jalan, masih bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya tuh akan ada prahara atau ada tantangan apa nih ya. Nah, ketika ada tantangan-tantangan kayak gitu, krusial sih peran pemimpin itu. Jadi menurutku tetap harus ada satu orang yang jadi leadernya gitu. Nah, untuk saat ini mungkin dia masih bisa berjalan dengan baik gitu, walaupun belum ada leadernya gitu. Tapi kita harus melihat jauh ke depan sih gitu. Tantangannya tuh nggak akan sama. Terus job desk dan tanggung jawabnya itu juga akan berkembang. Tantangannya itu juga akan muncul lagi gitu. Nah, makanya itu pentingnya ada leader gitu sih. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ada satu orang yang ditunjuk untuk nanti mengambil keputusan gitu. Di dalam sebuah diskusi itu kan kita boleh punya pendapat, misalkan dalam tim ya, kita diskusi, kita punya pendapat, ini pendapat. Nah, ketika pendapat ini berbeda, nah kita nggak bisa ngambil keputusan kalau nggak ada pemimpinnya gitu. Kita harus punya satu sosok yang kita percaya untuk mengambil keputusan atau bisa menyimpulkan dari masukan semua orang tadi gitu. Dan ketika pendapat kita nggak diambil atau lebih condong ke pendapat yang lain, ya kita harus dewasa gitu. Kalau ini bukan tentang aku, tapi ini tentang tim gitu. Jadi aku harus mempertimbangkan banyak hal kayak gitu. Nah, itu sih jadi Mas Ferdinand ya. Jadi untuk saat ini mungkin masih aman ya, tapi tetap menurut saya harus ditentukan
pemimpinnya sih gitu. Untuk saat ini mungkin nggak ada permasalahan, masih oke gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti akan ada tantangan apa gitu. Nah, itulah pentingnya memimpin nanti di masa-masa seperti itu. Mungkin Gitu. buat apa pertanggungjawabannya gitu lebih mudah ya Mas. Jadi lebih satu arah gitu. Emang bukan satu arah, apa sih namanya? Ke satu tempat doang gitu. Jadi nggak mencar-mencar gitu kali ya Mas. Ya, bisa juga itu. Jadi mungkin penting, mungkin kalau sekarang belum butuh, tapi pasti ada satu momen nanti yang benar. Ya. Oke, wah kita sudah di penghujung acara aja nih teman-teman. Padahal seru banget ya, masih banyak banget di pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sejauh yang aku baca, pertanyaan-pertanyaannya tuh udah mirip-mirip, udah Mas Soleh jawab juga tadi sebelumnya. Oh ya, teman-teman mau mengingatkan untuk mengisi absen, presensi dan ini ada dikirim sama Mbak Dinda di chat. Mungkin bisa langsung diisi aja. Gitu. Karena sudah pukul 14.51 juga ya. Oh mungkin karena nanti kelupaan, kita mungkin foto dulu kali ya Mas sebelum kita cuap-cuap gitu. Tutup acaranya, jadi kita foto bareng dulu mungkin ya teman-teman. Mana Mbak Arisa? Mbak Arisa. Kita foto dulu sebelum kita tutup ini. Oke, teman-teman boleh banget untuk nyalain video kameranya. Kita foto dulu ya. Nanti akan 2 kali hitungan karena ada 2 slide. Ya, ini udah ada nih beberapa teman-teman yang nyalain kamera. Yuk, yang lainnya juga. Yuk, open cam yuk teman-teman. Kan kita pengen lihat wajahnya teman-teman. Pengen eksis ya? Iya dong. Biar bisa di-upload. Wow. Oke, kita langsung aja ya. Untuk slide yang pertama. Satu, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi ke Balia ya. Halo teman-teman. Suara aku kedengeran nggak? Tadi mati lampu barusan, sebentar banget. Maaf ya. Oke. Kalau kita udah foto bareng, selanjutnya, nah ini pasti teman-teman tunggu banget deh. Kalau tadi kita udah bertanya-tanya ya, kan berarti kita dapat insight yang sangat banyak nih dari Mas Soleh. Terus teman-teman juga bisa cari tahu nih kegelisahan teman-teman waktu zaman dulu ya, zaman dulu apa zaman sekarang, atau yang akan datang nanti ketika sedang ada di suatu organisasi atau lingkungan kerja atau tempat magang dan sebagainya, kegelisahan-kegelisahan dalam bekerja secara tim gitu. Nah, tadi kan teman-teman udah kulik habis nih dari Mas Soleh. Gimana Mas caranya, tipsnya kalau ngadepin orang seperti ini gimana gitu. Nah, karena antusiasme teman-teman tadi, ternyata dari tim CDC Visipol UGM sudah menemukan nih pemenangnya yang wah antusias banget nih, bagus banget nih pertanyaannya, oke nih gitu. Dari tim CDC Visipol UGM, ini kita ngasih pemenang e-walletnya kepada Mbak Rahma dan Mbak Alfi namanya. Masing-masing akan mendapatkan e-wallet sekitar 50.000 dan akan dihubungi nanti ya oleh CDC Visipol UGM. Kayak begitu. Oke. Wah, antusias banget ya. Dan jangan lupa isi presensinya dan evaluasi. Jadi kalau misalkan nanti ya teman-teman ngisi evaluasinya, misalkan kayak, Kak, tambah lagi dong waktu pertanyaannya. Kak, nanti kalau ada sesi sama Mas Soleh lagi dong, karena seru banget gitu. Bisa ya, nanti teman-teman langsung isi aja kayak gitu. Oke, Mas Soleh, terima kasih banyak. Kita dapat ilmu banget ya hari ini soal leadership dan teamwork. Dan aku ternyata menemukan sesuatu bahwa ternyata teamwork itu tidak lepas dari kepemimpinan seseorang juga ya Mas ya. Kalau teamworknya oke, bisa jadi karena leadershipnya yang juga oke gitu ya Mas ya mungkin ya. Benar. Jadi mungkin tetap diasah, dilatih teman-teman. Benar kayak kata Mas Soleh tadi, kalau misalkan teman-teman
udah ikut webinar A, B, C, D, ilmunya udah banyak banget numpuk di kepala, tapi lupa buat diaplikasikan, ntar hilang sendiri teman-teman. Jadi boleh langsung diaplikasikan ya, kayak gimana ya cara komunikasi yang bagus, gimana cara mendelegasikan tugas yang oke, gimana ya cara untuk mengetahui personalnya teman-teman dan membangun bonding yang oke, gitu ya Mas. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Kita tadi udah foto bareng juga. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke WhatsApp-nya CDC Psikologi atau ke Instagram kita di @CDC Psikologi. Oke, terima kasih banyak ya Mas Soleh. Ya, sama-sama. Makasih juga teman-teman udah meluangkan waktunya. Oke. Terima kasih, Mas. Terima Ya. kasih. Dadah. Sehat-sehat ya semua. Mas Soleh sehat-sehat. Ya, sehat-sehat semuanya. Jaga prokes. Prokes, benar.